Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 52. Wah, repot nih, Bun Beng. Butek Xiaojin berkata, sambil sibuk meloncat ke sana-sini di antara serbuan para prajurit. Kita membuang senjata supaya jangan ada perang, malah diperangi. Mari kita keluar, Lo Chiamwei. Bun Beng berkata, khawatir juga karena dia tidak mungkin dapat menghadapi pengeroyokan hebat itu dengan sikap berkelakar dan tidak peduli seperti kakek yang agaknya tidak bisa melihat bahaya itu. Dengan gerakan kaki tangannya, Bun Beng berusaha membuka jalan keluar dari dalam gudang senjata, akan tetapi karena Butek Xiaojin enak-enak saja menandingi semua pengeroyoknya, kadang-kadang terkekeh girang kalau melihat beberapa orang terjengkang roboh sendiri setelah memukulnya. Bun Beng merasa bingung dan benar-benar mendongkol sekali. Kakek itu agaknya malah girang dan gembira menghadapi pengeroyokan itu, seperti seorang kanak-kanak memperoleh sebuah permainan baru dan merasa sayang untuk meninggalkannya. Tiba-tiba terdengar teriakan-teriakan keras di luar gudang tempat pengeroyokan itu dan terjadilah kekacauan hebat. Menurut pendengarannya yang memperhatikan suara teriakan-teriakan itu, Bun Beng mendapat kenyataan bahwa tempat markas pemberontak itu telah diserbu oleh pasukan pemerintah. Keadaan menjadi kacau balau. Koksu dan para pembantunya segera lenyap dari situ meninggalkan Bun Beng dan Butek Xiaojin yang masih dikeroyok oleh para pasukan penjaga. Tentu saja bagi Koksu dan teman-temannya, berita penyerbuan pasukan pemerintah itu lebih penting, lebih hebat dan harus segera ditanggulangi daripada kekacauan yang disebabkan oleh perbuatan dua orang ini. Memang benarlah apa yang didengar oleh Bun Beng. Pasukan besar pemerintah yang dipimpin oleh Putri Nirahai dan Lulu telah datang menyerbu tempat itu secara mendadak. Terjadilah perang yang amat hebat, perang mati-matian karena para pemberontak membuat pertahanan yang terakhir. Mereka masih menanti datangnya bala bantuan dari barat dan utara, siapa mengira bahwa pagi hari itu mereka harus menghadapi penyerbuan pasukan pemerintah yang tidak mereka sangka-sangka akan demikian cepat datangnya. Tentu saja Koksu tidak menyangka bahwa Putri Nirahai sendiri yang menjadi pemimpin penyerbuan ini, seorang putri yang sudah banyak pengalamannya dalam menghadapi pasukan pemberontak, seorang yang tidak saja ahli dalam hal ilmu silat, juga seorang ahli perang yang terkenal. Setelah Koksu dan para pembantunya meninggalkan gudang senjata di mana Bun Beng dan Butek Xiaojin terkepung, tentu saja dengan mudah kedua orang sakti ini mampu keluar dari kepungan. Apalagi karena para prajurit yang mendengar akan penyerbuan tentara musuh sudah menjadi panik, bahkan akhirnya sisa mereka meninggalkan dua orang itu untuk membantu teman-teman menghadapi pasukan pemerintah. Gudang senjata telah mereka bobol dari belakang dan sisa senjata yang masih berada di dalam gudang telah mereka angkut keluar untuk dipergunakan para pasukan menghadapi musuh. Wah, perang telah terjadi, kata Butek Xiaojin setelah mereka berdua keluar dari dalam gudang senjata. Terdengar dari situ pekik sorak mereka yang berperang, dan suara senjata yang menggegap gempita. Mudah-mudahan saja para pemberontak segera dapat dihancurkan, kata Bun Beng sambil berdiri termenung. Yang terbayang di depan matanya adalah Milana. Apakah Dara itu ikut berperang membantu ibunya yang memimpin pasukan pemerintah itu? Teringat betapa pihak pemberontak terdapat orang-orang pandai seperti Maharya, Koksu, dan Tian Tok Lama, ia merasa khawatir juga akan kekasihnya itu. Lo Chiamwei, saya hendak menonton perang dan kalau perlu membantunya. Kau mau membantu siapa? Membantu Putri Nirahai dan putrinya. Mengapa? Apakah engkau sudah menjadi kaki tangan pemerintah pula? Bukan begitu, Lo Chiamwei. Akan tetapi, kita sudah melihat bahwa pemberontak dipimpin oleh orang-orang sesat macam Koksu, Maharya, dan yang lain-lain. Mereka itulah yang menimbulkan perang sehingga akan mengorbankan nyawa banyak orang, karena itu maka merekalah yang akan saya tentang. Butek Xiaojin mengangguk-angguk. Boleh kita menonton, akan tetapi kalau tidak perlu sekali, untuk apa kita mengotorkan tangan ikut dalam perang yang hanya merupakan penyembelihan antara manusia? Bun Beng tidak mau banyak berbantah dengan kakek sinting ini, dan keduanya lalu menyelinap di antara pohon-pohon dan berloncatan melalui jurang-jurang menuju ke tempat di mana terjadi perang yang amat dahsyat. Akan tetapi ketika mereka tiba di bagian yang datar, tiba-tiba mereka melihat hal yang amat mengejutkan, para pasukan pemberontak di bagian ini tiba-tiba mundur. Akan tetapi ketika pasukan pemerintah mendesak, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi dan muncullah seekor gajah yang amat besar.
Binatang raksasa inilah yang mengeluarkan suara melengking tadi dan pasukan pemerintah yang berada paling depan segera berhadapan dengan gajah ini. Seorang tinggi kurus berkulit hitam yang menunggang gajah itu. Pendeta Maharia sendiri mengeluarkan aba-aba dan gajah itu mengamuk. Dengan belalainya yang besar, sekali sambar gajah itu menangkap dua orang prajurit musuh, membantingnya remuk dan dengan kedua kaki depannya yang besar binatang itu menginjak ke depan, membuat dua orang musuh lain lagi terinjak gepeng. Maharia yang berada di atas gajah itu masih menggerakkan senjatanya tombak bulan sabit, tampak sinar berkelebat dan 4 orang prajurit pemerintah roboh. Maharia mengeluarkan pekik nyaring dan tiba-tiba cuaca di tempat itu menjadi gelap, debu mengepul tinggi dan di balik kegelapan ini menyerbulah pasukan Nepal yang dipimpin oleh Maharia, menyerbu bagaikan pasukan setan ke depan. Pasukan pemerintah menjadi kacau balau dan pecah belah. Mereka menjadi bingung, apalagi ketika dua orang perwira pemimpin mereka dengan mudah roboh binasa oleh amukan gajah dan melihat betapa cuaca menjadi gelap, debu mengebul tinggi, mereka makin panik. Pasukan siluman, terdengar teriakan. Pasukan siluman. Laporkan ke induk pasukan. Kiranya, pasukan itu adalah pasukan Nepal yang baru saja datang, pasukan yang dinanti-nanti oleh Koksu. Begitu pasukan ini tiba bersama 5 ekor gajahnya, Maharia segera menyambutnya, menunggangi seekor gajah dan Maharia sendiri yang memimpin pasukan istimewa ini, menggunakan ilmu hitamnya, dibantu oleh pasukan istimewa ini yang menggunakan debu dan asap hitam untuk mengacau musuh. Jumlah mereka sebetulnya hanya 100 orang, akan tetapi karena mereka itu terlatih dan mempunyai cara-cara berperang yang aneh, mereka mampu mendatangkan kekacauan dan banyak di antara pasukan pemerintah yang roboh menjadi korban, terutama sekali amukan 5 ekor gajah, seekor di antaranya yang ditunggangi Maharia sendiri. Lo Cianpue, kita harus membantu mereka menghadapi pasukan siluman itu. Bun Beng berkata, kemarahannya timbul menyaksikan musuh besarnya, Maharia, dengan ganas membunuh pasukan pemerintah dengan bantuan gajahnya dan tombak bulan sabitnya. Hahaha. Maharia si dukun lepus itu memang menyebalkan sekali. Ilmu setanya ini, siapa lagi kalau bukan aku yang dapat membuyarkannya? Butek Xiaojin tertawa sambil menerjang ke depan menyambut debu dan uap yang mengebul itu. Maharia, sejak dahulu engkau mendatangkan keributan saja. Bun Beng membentak lalu meloncat ke depan, langsung menyerang pendeta kurus itu dengan pukulan tangan ke arah kepala. Melihat munculnya pemuda ini, Maharia memandang rendah. Biarpun pemuda itu dia tahu cukup lihai seperti yang diperlihatkannya ketika pemuda itu membela Pulau Es ketika pulau itu diserbu oleh pasukan Koksu dahulu, namun, baginya, pemuda itu tidak ada artinya. Yang membuat dia khawatir hanya ketika melihat munculnya Butek Xiaojin tadi. Kakek pendek itulah yang perlu diperhatikan, karena dia tahu bahwa dia sendiri takkan dapat menangkan kakek iblis pulau neraka itu. Akan tetapi, dia dibantu oleh gajah-gajahnya, oleh pasukan siluman dari Nepal, apalagi Koksu, Tian Tok Lama, dan banyak tokoh pandai lain berada tidak jauh dari situ. Pemuda ini harus dibunuh lebih dulu. Mampuslah! Dia berteriak dengan suara nyaring. Tombak bulan sabit di tangannya bergerak, gagangnya menusuk dan menyambut tubuh Bun Beng yang meloncat ke atas tadi, menusuk ke arah pusar pemuda itu. Melihat gerakan Maharia ini amat kuat, Bun Beng tentu saja tidak membiarkan dirinya disate gagang tombak. Hait! Plak! Wir! Tangan Bun Beng menangkis gagang tombak itu dengan meminjam tenaga tusukan gagang tombak ini, dia membuat tubuhnya mencelat ke atas dan membuat salto jungkir balik. Kemudian seperti seekor burung Garuda terbang, dia menyerang ke arah ubun-ubun kepala Maharia. Dengan jari tangan kanan dia menusuk ke arah ubun-ubun ketika tubuhnya meluncur ke bawah. Ah! Maharia berseru keras dan kaget bukan main, kakinya menekan telinga gajah. Binatang itu mengeluarkan suara melengking dan mengangkat kedua kaki depannya. Gerakan ini tentu saja membuat tubuh Maharia terbawa ke belakang dan otomatis terbebas dari serangan Bun Beng yang tubuhnya meluncur ke bawah itu. Dengan geram Maharia menggerakkan tombak bulan sabitnya menyambut tubuh Bun Beng dan dibantu oleh gajahnya yang sudah menggerakkan belalainya untuk menangkap tubuh pemuda itu. Bun Beng tidak merasa kaget menghadapi kegagalannya dan melihat serangan berbahaya ini.
Dia sudah cukup mengenal siapa kakek ini dan betapa lihainya kakek ini, maka cepat sekali kakinya bergerak ke depan, menyambut gagang tombak di bawah bulan sabit yang tajam itu, mengerahkan tenaga sehingga begitu kakinya menyentuh gagang tombak tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas, berputaran, kemudian ketika tubuhnya turun dan disambut lagi oleh belalai gajah, pemuda yang perkasa ini menyambut belalai dengan tusukan 2 buah jari tangannya. Sambaran tombak di tangan Maharya kembali dapat ia elakkan di tengah udara. Plak! Gajah itu mengeluarkan jerit menyayat hati, kedua kaki depannya diangkat, tubuhnya bergoyang-goyang penuh kemarahan karena kulit belalainya telah terobek oleh 2 jari tangan kecil tadi, mencucurkan darah. Melihat dengan mata kecilnya betapa manusia bercaping yang menyakitinya itu telah meloncat ke atas tanah di depannya, gajah itu lalu menghempaskan kedua kakinya hendak menginjak tubuh itu sampai lumat. Namun, dengan sigap Bun Beng sudah meloncat ke samping, dan tiba-tiba dia sudah menyerang Maharya dari samping kanan. Gerakannya cepat bukan main dan dari tangan kanannya menyambar hawa pukulan yang mengeluarkan bunyi bercuitan ke arah lambung Maharya. Kemudian ketika tubuhnya turun dan disambut lagi oleh belalai gajah, pemuda yang perkasa ini menyambut belalai dengan tusukan 2 buah jari tangan. Maharya terkejut sekali ketika dia menggerakkan tombak ke kanan untuk menyambut, tombaknya itu menyeleweng terdorong oleh hawa pukulan dahsyat, dan pukulan tangan kanan pemuda itu masih terus melayang datang bersama tubuh pemuda itu yang melayang cepat. Biarpun dia merasa kaget sekali karena tombaknya menyeleweng terdorong hawa pukulan, namun Maharya tidak gugup dan dia sudah dapat menggunakan lengannya menangkis datangnya tamparan tangan Bun Beng ke arah lambungnya itu, des. Ai! Maharya kini terpaksa mengeluarkan teriakan kaget sekali karena benturan lengannya dengan lengan pemuda itu membuat lengannya seperti lumpuh dan tubuhnya terlempar dari atas tubuh gajahnya. Dia tidak terbanting dan masih dapat menguasai dirinya, namun dia kini memandang kepada Bun Beng dengan mata terbelalak penuh keheranan, kekagetan dan penasaran. Pemuda itu dapat memaksakannya turun dari punggung gajah dan kini pemuda itu telah berdiri di depannya dengan wajah tenang dan topi caping lebar masih di atas kepalanya. Orang muda, bukankah engkau Gak Bun Beng? Tidak salah dugaanmu, Maharya, dan sebagai seorang muda aku merasa terhormat sekali bahwa namaku dikenal oleh seorang seperti engkau. Bun Beng menjawab tanpa berani menentang pandang mata pendeta itu. Biarpun dia telah memiliki kekuatan sinkang yang mujizat, namun dia maklum betapa hebat pengaruh pandang mata kakek ahli sihir ini, yang dalam ilmu itu bahkan berani menentang dan mengadu sihir dengan pendekar super sakti. Kalau sampai dia terpengaruh ilmu hitamnya yang mujizat, dia bisa celaka. Gak Bun Beng, mengapa berkali-kali engkau memusuhi aku seorang tua yang tidak mempunyai urusan pribadi dengan dirimu? Mengapa? Suara pendeta itu terdengar halus menimbulkan rasa malu dan iba. Namun Bun Beng sudah menekan perasaannya dengan tenaga dalam, dan dia menjawab, suaranya lantang. Sejak aku masih kanak-kanak, engkau telah menjadi seorang jahat yang kuanggap musuhku, Maharya. Pertama kali ketika engkau bersama muridmu yang gila, Tan Siu Chai, mencuri Hok Mo Kiam. Kemudian melihat engkau membantu Koksu menghancurkan Pulau Es, Pulau Neraka, kuanggap engkau seorang yang patut ditentang. Hok Mo Kiam. Karena pedang itu, muridku telah tewas, dan pedang itu lenyap. Memperebutkan pedang di antara orang gagah tidak bisa disebut jahat, orang muda. Bukan soal pedang, melainkan karena engkau seorang pendeta yang selalu mengejar kemuliaan duniawi, mengejar kedudukan sehingga rela menjual diri bersekutu dengan Koksu, dipergunakan oleh Koksu, mengacau orang-orang gagah, bahkan tidak segan-segan untuk bermuka dua, berpura-pura bersahabat dengan Tian Liongpang. Akan tetapi diam-diam mengusahakan kematian ketuanya. Apa kau kira aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di Sichuan ketika Tian Liongpang mengadakan pertemuan besar dahulu itu? Maharya memandang tajam. Kau tahu? Kalau begitu, kau tahu pula tentang kematian Tan Qi dan Tai Li Lama. Tentu saja. Pedang Hok Mo Kiam bukan miliknya atau milikmu. Pedang itu kini sudah kukembalikan kepada yang berhak. Merah muka Maharya dan tombak bulan sabit di tangannya menggetar. Jadi, engkaukah orangnya yang membunuh muridku? Dia mencari kematiannya sendiri. Bun Beng tak dapat melanjutkan kata-katanya karena dia harus cepat mengelak dari sambaran tombak bulan sabit yang telah meluncur ketika Maharya menyerangnya dengan gerakan penuh kemarahan dan penuh nafsu membunuh.
Maharia sudah marah sekali mendengar bahwa pemuda ini yang membunuh muridnya dan merampas Hokmokiam, dan dia pun maklum bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian tinggi, kalau tidak cepat dirobohkan akan berbahaya sekali. Robohlah. Lihat aku siapa. Pandang aku. Tak mungkin dapat menang melawan aku. Berkali-kali Maharia membentak dengan suara yang amat berpengaruh, namun Bun Beng sama tidak mempedulikannya, juga tidak pernah menentang pandang mata kakek itu. Dia hanya mengelak dengan cepatnya karena tombak bulan sabit itu bergerak seperti kilat menyambar-nyambar, sambil menanti kesempatan untuk merobohkan lawan yang tangguh itu. Sementara itu, dari gumpalan debu dan asap yang menyembunyikan pasukan siluman bangsa Nepal, menyambar ratusan batang anak panah ke arah pasukan pemerintah. Pasukan pemerintah yang sedang kacau ini tentu saja menjadi makin bingung ketika tiba-tiba mereka diserang anak-anak panah yang tidak ketahuan dari mana datangnya sehingga banyak di antara mereka yang terjungkal roboh menjadi korban anak panah lawan. Melihat ini, Butek Xiaojin lalu membentak keras, kedua tangannya mendorong ke depan berkali-kali dan dia terus menerjang maju, tidak mempedulikan anak panah yang menyambutnya dan yang mengenai seluruh tubuhnya bagian depan. Anak panah yang mengenai tubuhnya runtuh, tidak mempan. Dan dari kedua telapak tangan kakek sakti ini menyambar angin yang membuat debu dan asap itu membuyar dan tertiup membalik ke arah para pasukan Nepal sendiri. Mulailah pasukan Nepal itu tampak setelah debu dan asap membuyar, dan melihat seorang kakek cebol yang sakti membantu pihak mereka, bangkit kembali semangat para prajurit pemerintah. Mereka berteriak-teriak menyerbu dan terjadilah perang campuh yang amat dahsyat antara orang-orang Nepal dan orang-orang Manchu prajurit pemerintah. Butek Xiaojin tidak sudi bertanding melawan prajurit-prajurit Nepal yang baginya terlalu lemah itu, dan dia bergembira menghadapi serbuan 4 ekor gajah yang ditunggangi oleh perwira-perwira Nepal. Dia menubruk kaki seekor gajah, dicobanya untuk mengangkat tubuh binatang itu, namun terlampau berat, mendorongnya pun amat berat dan agaknya merupakan hal yang amat sukar untuk merobohkan binatang raksasa itu. Butek Xiaojin menjadi penasaran, meloncat ke belakang, kemudian dia lari ke depan dengan kepala dipasang seperti seekor kerbau mengamuk. Des! Dengan kepalanya, kakek cebol yang sinting itu menubruk dada seekor gajah dan binatang raksasa itu terjengkang dan roboh. Dua orang prajurit Nepal yang tidak menyangka sama sekali dan berada di dekat gajah yang mereka andalkan itu, terhimpit perut gajah dan tewas seketika, sedangkan penunggang gajah itu, seorang perwira Nepal yang sudah tua, terlempar dari atas punggung gajah dan terbanting pingsan. Amukan kakek cebol sinting itu benar-benar menimbulkan kekacauan kepada pasukan istimewa Nepal itu, apalagi setelah 3 ekor di antara 5 ekor gajah itu telah roboh oleh Butek Xiaojin, dan debu serta asap hitam telah membuyar. Tadinya anak buah pasukan itu mengandalkan ilmu hitam Maharia, akan tetapi kakek India itu sendiri sedang bertanding hebat dan mati-matian melawan pemuda yang amat tangguh dan lihai itu. Tentu saja hal yang melemahkan semangat pasukan Nepal ini sebaliknya mendatangkan semangat baru kepada para prajurit pemerintah yang tadinya sudah merasa agak panik. Pertandingan antara Bun Beng dan Maharia memang terjadi makin seru dan mati-matian. Kakek India itu benar-benar amat lihai dan andai kata Bun Beng belum menerima ilmu terakhir dari pendekar super sakti dan Butek Xiaojin, kiranya dia pun tidak akan mudah untuk dapat menandingi Maharia. Sebetulnya, dalam hal ilmu silat, tentu saja Bun Beng memiliki dasar yang lebih murni dan lebih tinggi tingkatnya, dan juga dalam inti tenaga sakti, dia tidak kalah kuat. Kekalahannya dalam hal pengalaman dan latihan dapat ditutup oleh keunggulannya karena ilmu silatnya adalah ciptaan manusia dewa yang amat tinggi tingkatnya. Akan tetapi, yang membuat Maharia amat sukar dilawan dan sukar dikalahkan adalah tenaga mujizat yang keluar dari pribadi kakek ini, berkat ilmu hitamnya. Bun Beng harus berhati-hati sekali. Sama sekali tidak pernah berani bertemu pandang mata dengan lawannya, dan kadang-kadang dia bergidik karena merasa betapa ada hawa tenaga mujizat menyambar dari lawannya, kadang-kadang disertai suara aneh yang membuat bulu tengkuknya meremang, seperti suara jerit tangis kanak-kanak yang disiksa, suara tertawa wanita yang tidak lumrah manusia. Seolah-olah tempat itu, atau di kanan kiri dan belakang lawannya terdapat iblis-iblis yang tidak tampak akan tetapi yang terdengar suaranya dan terasa pula sambaran angin pukulannya. Bun Beng melawan dengan mati-matian.
Dia sama sekali tidak tahu bahwa kakek Sinting itu, biarpun kelihatannya mengamuk di lain bagian namun diam-diam kakek itu tidak pernah melepaskan perhatiannya dan selalu mengikuti pertandingan itu, atau hanya sebentar saja kadang-kadang dia mengalihkan perhatian. Dia selalu menjaga dan siap untuk melindungi pemuda yang disukanya itu. Diam-diam kakek ini kagum sekali. Setelah menyaksikan sepak terjang Maharia, dia harus mengakui bahwa dalam pertandingan mati-matian ini, memang hebat sekali pendeta itu dan dia sendiri pun tidak akan mudah dapat mengalahkan Maharia. Namun pemuda yang hanya 3 hari menjadi muridnya itu, dengan tangan kosong mampu menandingi Maharia dalam pertempuran hebat selama 100 jurus lebih. Sedangkan Maharia yang tadinya menunggang gajah bersenjatakan tombak bulan sabit, kini sudah kehilangan gajahnya dan agaknya tombaknya itu pun sudah tidak banyak artinya dalam pertempuran hebat itu. Kini Maharia telah melolos kalung tasbihnya yang terbuat dari mutiara-mutiara putih yang besar-besar, memegang tombak bulan sabit di tangan kanan, tasbih di tangan kiri. Menghadapi serangan-serangan yang ganas dan dahsyat dari dua senjata aneh itu, Bun Beng mengandalkan kegesitan dan keringanan tubuhnya, akan tetapi dia pun sudah menanggalkan topi capingnya dan menggunakan benda ini untuk membantunya menangkis sambaran senjata yang bertubi-tubi. Di bagian lain, di balik puncak pegunungan Merak Merah, tidak tampak dari situ hanya terdengar suaranya yang riuh rendah. Terjadi pula perang yang lebih hebat dan seru lagi karena pusat perang terjadi di tempat itu, antara pasukan inti yang dipimpin oleh Koksu sendiri dan pasukan inti penyerbu dari pemerintah yang dipimpin oleh Nirahai dan Lulu. Dalam perang dahsyat ini, Koksu mendapat bantuan Tian Tok Lama dan Kui Hong. Kui Hong tentu saja membantu Koksu ketika melihat penyerbuan pasukan pemerintah yang dianggap musuhnya dan musuh pamannya. Apalagi ketika dia mendapat keterangan dari Koksu bahwa yang memimpin penyerbuan itu adalah ketua Tian Liongpang dan ketua Pulau Neraka, dia tidak ragu-ragu lagi untuk membantu pihak Koksu. Memang sudah dipikirkannya masak-masak. Permusuhannya dengan Koksu dan kaki tangannya hanya karena Koksu melakukan tugas membasmi Pulau Es, dan sebagai petugas, tentu saja dia tidak dapat terlalu menyalahkan Koksu, dan Kaisarlah yang sesungguhnya menjadi musuh pamannya. Kini Kaisar mengirim pasukan, apalagi dipimpin oleh ketua Tian Liongpang dan Pulau Neraka yang sejak dahulu memang bukan sahabat Pulau Es. Bahkan ketika dia masih kecil pernah dia diculik oleh ketua Pulau Neraka. Maka ketika terjadi pertempuran, Kui Hong sudah membantu Koksu, mengamuk dengan pedang Limokiam di tangannya. Para prajurit pemerintah yang berhadapan dengan amukan darah perkasa ini menjadi ngeri karena pedang yang mengeluarkan sinar kilat itu benar-benar menyeramkan. Tidak ada senjata yang mampu menandinginya, begitu bertemu satu kali saja tentu akan terbabat putus berikut tubuh pemegangnya. Betapapun juga, karena jumlah pasukan jauh kalah banyak, pasukan pemberontak terdesak hebat. Kui Hong sendiri, biarpun mendatangkan kekacauan kepada pihak musuh dengan amukan pedangnya yang dahsyat dan membuat para prajurit musuh gentar, terpaksa harus menggunakan sebagian besar perhatiannya untuk melindungi tubuhnya karena banyaknya lawan yang mengeroyoknya. Bermacam senjata datang bagaikan hujan menyerangnya. Koksu merasa girang sekali melihat kenyataan bahwa Kui Hong benar-benar membantunya. Dia sendiri bersama Tian Tok Lama lebih mementingkan penjagaan terhadap Pangeran Yao Kiong. Karena kalau sampai pangeran ini tewas, habislah arti dari semua usaha perjuangannya. Tanpa adanya pangeran ini, tidak mungkin dia akan mendapatkan dukungan orang-orang Manchu sendiri yang berpihak kepada pangeran ini, dan berarti jalan masuk baginya ke kerajaan Manchu akan tertutup. Dia pun mengerahkan seluruh pembantunya, memimpin pasukan untuk melakukan perlawanan mati-matian. Dia mengharapkan agar paman gurunya Maharia, yang memimpin pasukan bantuan musuh, dapat segera mengubah keadaan dan dapat datang membantunya. Namun, yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang dan dia mendengar pelaporan anak buahnya bahwa pasukan siluman Nepal yang dipimpin oleh Maharia sendiri itu pun mengalami tekanan hebat dari pihak musuh. Sama sekali Koksu tidak menyangka bahwa yang membuat Maharia tertahan itu adalah Butek Xiaojin dan Gak Bun Beng. Kalau dia tahu, tentu dia merasa khawatir sekali, apalagi kalau diingat bahwa munculnya dua orang itu, terutama Butek Xiaojin yang sudah menjadi guru Giam Kui Hong, tentu akan mendatangkan perubahan besar kepada Kui Hong. Betapapun gigih Koksu dan anak buahnya mempertahankan, namun pihak musuh terlampau kuat dan jauh lebih besar jumlahnya. Terpaksa Koksu dan Tian Tok Lama sendiri mundur untuk melakukan penjagaan atas diri Pangeran Yao yang berlindung di dalam pondoknya, mendekam di atas pembaringannya dengan muka pucat dan dikelilingi para pelayan wanita yang seolah-olah hendak dijadikannya sebagai perisai terakhir.
Pasukan pemberontak makin terdesak mundur dan tak lama kemudian, muncullah Nirahai dan Lulu sendiri di depan pondok persembunyian Pangeran Yao Qiong yang dijaga oleh Koksu, Tian Tok Lama dan para panglima tinggi serta jagoan kaki tangan Koksu. Memang Nirahai mengajak Lulu meninggalkan pasukan mereka yang sudah mendesak dan hampir menang itu untuk mencari-cari biang keladi pemberontak, yaitu Pangeran Yao, Koksu dan kaki tangannya. Yao Qiong, pemberontak laknat! Nirahai membentak sambil merobohkan beberapa orang anggota pengawal yang sudah menyambut dia dan Lulu. Menyerahlah untuk kuseret ke depan kaki kaisar. Yao Qiong adalah saudara tiri Nirahai sendiri. Keduanya adalah keturunan kaisar, berlainan ibu. Yao Qiong tentu saja sudah mengenal dan maklum akan kelihayan Nirahai, maka mendengar suaranya, dia menjadi pucat dan tidak berani keluar dari tempat persembunyiannya di dalam pondok yang terjaga kuat itu. Koksu dan para pembantunya, terutama sekali Tian Tok Lama, sudah bersiap-siap menjaga di situ dan kini mereka meloncat keluar menghadapi Nirahai dan Lulu. Bong Jikun, manusia rendah. Seekor anjing sekalipun akan ingat akan budi orang. Engkau telah memperoleh kemuliaan dari kaisar, sebagai seorang asing peranakan India engkau telah diangkat menjadi koksu negara. Akan tetapi engkau tidak berterima kasih malah menjadi pemberontak hina. Manusia macam engkau ini tidak ada harganya untuk hidup. Tanpa menanti jawaban lagi, Nirahai sudah menggunakan pedangnya menerjang Bong Koksu. Kakek botak tinggi kurus ini terkejut bukan main melihat pedang di tangan Nirahai yang mengeluarkan cahaya menyilaukan mata itu. Dia segera mengenal Hok Mokiam, pedang yang dahulunya terjatuh ke dalam tangan Maharya, paman gurunya, kemudian pedang itu lenyap bersama tewasnya Tan Qi, murid Maharya yang tewas bersama Tai Lilama tanpa ada yang tahu siapa pembunuhnya dan siapa yang mencuri atau merampas Hok Mokiam. Kini tahu-tahu pedang pusaka itu berada di dalam tangan bekas ketua Tian Liongpang ini. Tartar. Sing. Pecut kuda berbulu merah di tangan kiri dan sebatang golok besar, golok perang di tangan kanan Koksu itu menyambar ganas. Ceringgi. Trak. Ujung golok di tangan Bong Koksu patah ketika bertemu dengan Hok Mokiam, akan tetapi Nirahai harus cepat menarik pedang dan mencelat ke belakang karena ujung cambuk merah sudah mengancam lengannya yang memegang pedang. Imkan Sengjin Bong Jikun marah sekali, cepat mengeluarkan aba-aba dan menerjang ke depan dibantu oleh jagoan-jagoan yang menjadi kaki tangannya. Juga Tian Tok Lama dan beberapa orang temannya sudah menerjang dan mengeroyok Lulu. Tidak seperti Nirahai yang menggunakan Hok Mokiam, bekas ketua Pulau Neraka ini menghadapi para pengeroyoknya dengan tangan kosong. Namun sepak terjangnya amat hebat dan menyeramkan karena begitu bergerak dia telah memainkan ilmu silat Hong In Bun Hoat yang amat halus dan tinggi tingkatnya, serta menggunakan tenaga mujizat Toat Beng Bian Kun yang telah bercampur dengan tenaga beracun dari Pulau Neraka. Dua orang pembantu Tian Tok Lama yang agaknya memandang rendah dan berani menyambut pukulan tangan yang kecil-kecil itu dengan lengan mereka, mengeluarkan pekik mengerikan dan mereka roboh terjengkang dengan seluruh lengan berwarna hitam, berkelojotan dan tewas tak lama kemudian. Repot juga Lulu dan Nirahai ketika dikeroyok oleh banyak sekali orang pandai itu sehingga mereka tidak dapat mencegah ketika lewat beberapa puluh jurus, Tian Tok Lama dan Bong Jikun mengundurkan diri dari pertempuran, hanya menyerahkan kepada pasukan pengawal untuk mengepung ketat. Mereka berdua sudah cepat memasuki pondok untuk membuat persiapan menyelamatkan Pangeran Yao Qiong. Akan tetapi Nirahai yang berpemandangan tajam, dapat menduga akan keadaan ini. Melihat Koksu dan Tian Tok Lama menghilang dan yang mengepung hanyalah anak buah mereka, dia segera memutar Hok Mokiam, membuka jalan darah dan tubuhnya melesat ke atas suwungan. Yao Qiong pemberontak hina, hendak lari kemana engkau? Bentaknya sambil melayang turun membobol genteng. Tiba-tiba dia melihat sinar berkilat menyambar dari samping. Nirahai terkejut, maklum bahwa ada lawan tangguh menyerangnya secara tiba-tiba menyambutnya ketika tubuhnya baru saja turun dari atas. Terang. Bunga api berpijar dan Kui Hong menjerit lirih. Tangannya terasa panas dan pedang Limokiam yang biasanya setiap kali bertemu senjata lawan pasti berhasil merusak senjata lawan, kini tergetar hebat. Juga Nirahai kaget bukan main. Baru sekarang Hok Mokiam bertemu dengan sebatang pedang yang amat kuat sehingga tidak patah, apalagi ketika dia melihat seorang gadis cantik dan gagah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar berkilat. Kedua orang wanita itu, yang satu darah remaja yang lain wanita setengah tua, keduanya sama cantik dan sama keras hati, saling berhadapan dan saling pandang, pedang pusaka yang ampuh menggila di tangan masing-masing.
Kini Nirahai tidak lagi mengenakan kerudung muka sehingga Kui Hong dapat memandang wajahnya yang cantik, pakaiannya yang indah, pakaian seorang panglima wanita. Berdebar jantung Kui Hong ketika dia mengenal wanita itu. Inilah wanita cantik yang dahulu bertemu dengan pamannya, wanita cantik yang kabarnya putri kerajaan dan menjadi istri pamannya, ibu dari Milana. Dia masih belum tahu bahwa Ketua Tian Liongpang adalah istri pamannya. Akan tetapi, Nirahai tidak lagi mengenal Kui Hong. Ketika untuk pertama kalinya dia bertemu dengan gadis ini, pada saat dia bertemu kembali untuk pertama kalinya dengan Sumahan, keadaan terlampau tegang sehingga dia tidak memperhatikan orang lain sehingga dia tidak mengenal keponakan suaminya ini. Karena darah cantik yang memegang sebatang pedang pusaka ampuh mengerikan itu berada di situ dan telah menyerangnya, sedangkan dia melihat pangeran dikawal Bong Jikun dan Tian Tok Lama sudah lari dari dalam pondok. Dia menganggap gadis ini seorang di antara kaki tangan Koksu yang tangguh, maka dia segera menyerangnya. Terang-terang cering. Kembali dua orang wanita itu terhuyung mundur. Nirahai terhuyung 2 langkah sedangkan Kui Hong terhuyung mundur sampai 4 langkah. Betapapun juga, darah itu masih belum mampu menandingi tenaga sinkang yang dimiliki Nirahai, sungguh pun dia telah memperoleh kemajuan hebat semenjak menjadi murid Butek Xiaojin. Bunga api yang muncrat ketika 3 kali berturut-turut pedang Hok Mokiam bertemu dengan Limokiam menyilaukan mata. Kedatangan Kui Hong memang pada saat yang tepat, karena kalau tidak ada darah ini, agaknya Koksu dan Tian Tok Lama takkan begitu mudah untuk dapat menyelamatkan Pangeran Yao Qiong. Ketika Kui Hong mengamuk dan melihat betapa pasukan anak buah Koksu terdesak hebat oleh gelombang serbuan pasukan pemerintah yang jauh lebih banyak jumlahnya, gadis ini merasa khawatir dan maklum bahwa kalau dilanjutkan, perang itu akan berakhir dengan kekalahan di pihak sekutunya. Ketika dia menengok dan tidak melihat Koksu dan para pembantunya, yaitu Tian Tok Lama dan para jagoan yang berkepandaian tinggi, dia makin khawatir. Kemanakah mereka pergi? Dia harus mengusulkan kepada Koksu untuk melarikan diri saja sebelum terlambat. Dengan pikiran ini, Kui Hong membuka jalan darah dengan pedangnya, keluar dari kepungan dan menuju ke markas, yaitu ke pondok Pangeran Yao dan sekutunya. Kedatangannya tepat sekali. Dia melihat Koksu dan Tian Tok Lama bersama Pangeran Yao, siap hendak melarikan diri. Keadaan musuh terlampau banyak dan terlampau kuat. Kita harus melarikan diri, Li Hiap, kata Koksu begitu melihat munculnya Kui Hong dengan pedang Limokiam yang berlepotan darah. Sebaiknya begitu, jawab Kui Hong singkat. Akan tetapi, kemanakah kita akan lari? Apakah Nona mempunyai usul yang baik? Koksu memancing, padahal di dalam hatinya, dia ingin sekali melarikan diri ke Pulau Es, pulau yang sudah kosong itu karena hanya di sanalah dia akan aman dari kejaran pemerintah. Tempat itu merupakan tempat yang sukar didatangi, dan hanya mereka yang tahu jalan saja yang akan dapat menjadi penunjuk jalan saja. Kalau Nona ini mau tentu akan dapat membawa mereka ke Pulau Es. Dia tahu bahwa tempat itu sudah kosong, dan kalau rombongannya dapat sampai ke tempat itu lebih dulu, berarti mereka akan memperoleh sebuah tempat pertahanan yang kuat. Kalian larilah ke timur, ke pantai. Nanti kuantar kalian pergi melarikan diri ke Pulau Es, jawab Kui Hong. Tentu saja Koksu menjadi girang sekali. Akan tetapi dia cerdik dan cepat dia menjawab. Akan tetapi, apakah 7 pulau itu sudi menerima kami? Dan penghuninya? Pulau itu sudah kosong. Paman tidak lagi tinggal di sana. Pula, kalau Paman tahu bahwa kalian melawan pemerintah, tentu Paman suka menerima kalian. Paman sendiri pun seorang pelarian. Cepat pergilah. Pada saat itu Nirahai datang, meloncat masuk dari atas atap yang dibobolnya. Begitu melihat seorang wanita melayang turun, Kui Hong segera menyerangnya dan barulah dia terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa wanita itu adalah istri pamannya sendiri, ibu dari Milana. Tentu saja di dalam hatinya Kui Hong menjadi bingung sekali dan dia sebetulnya tidak mau bermusuhan dengan istri pamannya ini. Akan tetapi karena dia diserang terus dan karena dia ingin memberi kesempatan kepada Koksu untuk menyelamatkan Pangeran Yao, terpaksa dia melakukan perlawanan tanpa mengeluarkan kata-kata. Dia dapat menduga bahwa tentu wanita ini lupa dan tidak ingat kepadanya. Hal ini melegakan hatinya karena kalau sampai wanita cantik ini tahu bahwa dia adalah keponakan pendekar super sakti, tentu akan menjadi marah sekali sedangkan dia sendiri pun tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap wanita ini. Jelas bahwa wanita ini adalah seorang tokoh pemerintah, dan mungkin putri ini yang memimpin pasukan pemerintah.
Melihat kedudukan itu, wanita cantik ini patut dimusuhinya, akan tetapi kalau teringat bahwa wanita ini adalah istri pamannya, bagaimana dia berani bersikap kurang ajar dan melawannya. Betapapun lihai Kui Hong sekarang, dengan ilmu yang dipelajarinya dari Butek Xiaojin dan dengan pedang Limo Kiam di tangan, namun berhadapan dengan Nirahai, dia menjadi repot juga. Apalagi Nirahai menggunakan sebatang pedang pusaka yang amat hebat pula. Pedang Hok Mo Kiam adalah satu-satunya pedang yang sanggup menandingi sepasang pedang iblis yang ganas. Andai kata Nirahai tidak memegang Hok Mo Kiam, agaknya wanita perkasa ini masih akan repot sekali harus menandingi Kui Hong yang memegang Limo Kiam. Untung bagi Kui Hong bahwa dia tidak perlu terlalu lama menahan serangan yang bertubi-tubi dan amat dahsyat dari Nirahai karena Koksu yang cerdik itu sudah cepat mengirim bala bantuan berupa 20 orang lebih pengawal pribadi pangeran yang sudah menyerbu dalam pondok itu dan mengeroyok Nirahai. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kui Hong untuk mencelat keluar dari dalam pondok, meninggalkan Nirahai yang dikepung dan dikeroyok oleh para pengawal. Cepat dia berlari keluar dan bergabung dengan rombongan Pangeran Yao, dilindungi oleh pasukan dan melarikan diri ke timur menuju pantai, melalui pegunungan dan jurang-jurang. Sementara itu, pertandingan antara Gak Bun Beng melawan Maharia yang berlangsung amat hebat itu masih terjadi dengan seru, sedangkan Butek Xiaojin menonton dari pinggir sambil tersenyum-senyum. Kakek cebol yang sinting ini sekarang menganggur karena pasukan Nepal itu sedang dihajar oleh pasukan pemerintah yang pulih kembali semangat mereka setelah debu dan asap hitam membuyar. Tidak perlu lagi kakek ini membantu sehingga kini dia dapat menonton dengan enaknya, menonton pertandingan antara Maharia dan Gak Bun Beng. Hahaha, Maharia dukun lepus. Engkau tidak akan mampu mengalahkan muridku, hahaha. Butek Xiaojin sengaja mengaku pemuda itu sebagai muridnya untuk membanggakan dirinya. Padahal dia hanya mengajar selama 3 hari saja, itu pun hanya menurunkan inti tenaga saktinya yang hanya merupakan sebagian dari gabungan sinkangnya dengan sinkang pendekar super sakti. Kalau melawan muridnya, saja Maharia tidak mampu menang, apalagi melawan dia yang menjadi gurunya. Xiaojin, asal engkau tidak begitu pengecut untuk mengeroyok aku. Hehehe, siapa sudi mengeroyokmu? Butek Xiaojin mengejek. Inilah yang dikehendaki Maharia. Betapapun sintingnya, ucapan dari seorang kakek sakti seperti Butek Xiaojin boleh dipercaya. Tanpa diminta, jawaban kakek sinting itu sudah merupakan janji. Boleh jadi pemuda ini lihai, akan tetapi dengan hanya bertangan kosong dan tanpa dibantu Butek Xiaojin, masa dia tidak akan mampu mengalahkannya. Untuk mengandalkan ilmu sihirnya, percuma, dan hal ini sudah diketahuinya sejak tadi, karena pemuda itu sama sekali tidak pernah mau beradu pandang mata dan pemuda itu memiliki sinkang yang amat kuat. Apalagi sekarang ada Butek Xiaojin duduk menonton di situ, tentu saja dia tidak dapat mengandalkan ilmu hitamnya. Sebetulnya tidak perlu Maharia harus menggunakan akal untuk memancing janji seorang seperti Butek Xiaojin. Bagi kakek yang tidak lumrah manusia sehingga seperti sinting ini, kalau menang bukanlah apa-apa, dan dia sudah pasti tidak akan sudi turun tangan membantu Bun Beng biarpun pemuda itu andai kata terancam bahaya maut kalau pertempuran yang dihadapi pemuda itu merupakan pertempuran yang adil dan pantas. Kalau tadi dia selalu memperhatikan Bun Beng adalah karena dia khawatir kalau pemuda itu terjebak ke dalam perangkap Maharia yang banyak akalnya. Kalau pemuda itu dikeroyok, tentu saja dia akan membelanya, juga kalau Maharia menggunakan ilmu sihir, tentu dia akan berusaha menghalau kekuasaan dan pengaruh ilmu hitam itu. Akan tetapi dalam sebuah pertandingan seperti yang terjadi sekarang, tanpa diminta pun dia tidak akan mencampurinya. Butek Xiaojin merasa gembira dan tegang menonton pertandingan itu, akan tetapi sama sekali bukan tegang karena khawatir Bun Beng kalah. Bagi dia, siapa yang kalah siapa yang menang dalam sebuah pertandingan adil, tidak menjadi soal. Dia merasa tegang karena pertandingan itu memang hebat sekali, dahsyat dan seimbang. Haah! Tiba-tiba Maharia yang sudah menjadi marah sekali karena merasa penasaran, menubruk maju, tombak bulan sabit di tangan kanannya diputar seperti kitiran angin dan menyambar ganas, sedangkan tangan kiri yang memegang tasbih sudah siap pula mengirim serangan susulan. Berbeda dengan tadi, Maharia kini agaknya hendak mempercepat dan mengakhiri pertandingan karena melihat betapa pasukannya sudah mundur dan banyak yang tewas. Tadi dia masih selalu bersikap hati-hati, akan tetapi sekali ini dia mengerahkan seluruh kepandaiannya untuk menyerang. Hai! Bun Beng meloncat ke atas dan berjungkir balik menghindarkan diri dari sambaran tombak bulan sabit,
Akan tetapi bukan semata-mata hendak mengelak saja karena sambil berjungkir balik itu tangannya mencengkeram dan dia menggunakan gerakan cepat luar biasa ini untuk menangkap batang tombak di dekat bulan sabit yang tajam itu. Maharia terkejut sekali, akan tetapi dia adalah seorang yang memiliki banyak pengalaman dalam pertandingan melawan orang-orang pandai sehingga setiap keadaan yang bagaimanapun juga, bahkan yang kelihatannya mengerikan, dapat dia manfaatkan sebaiknya demi keuntungannya. Karena itu, dia sengaja tidak mau menarik tombaknya untuk merampas kembali senjata yang telah dipegang lawan ini, bahkan menggunakan kesempatan selagi tubuh lawan masih di angkasa, tasbih di tangan kirinya menyambar dada. Bun Beng sudah siap karena memang dia pun sudah menduga bahwa lawannya tidak akan berhenti di situ saja. Maka dia pun menggerakkan capingnya untuk menangkis. Trak! Caping dan tasbih bertemu dan pada saat itu, kedua kaki Bun Beng sudah tiba lagi di atas tanah. Akan tetapi di luar dugaan pemuda ini, tiba-tiba kakek itu melepaskan tombaknya dan berbalik merampas topi capingnya. Karena gerakan Maharia ini tidak disangka sama sekali, dan ketika memegang tombak lawan dia mengerahkan tenaga, tubuhnya agak terhuyung dan tahu-tahu tasbih lawan telah meluncur dan melibat lehernya. Bun Beng mengerahkan tenaga. Lehernya tercekik dan terdengar suara lawannya tertawa. Bun Beng maklum bahwa keadaannya amat berbahaya, dia terancam maut, maka dengan pengerahan tenaganya, dia menyodokkan gagang tombak rampasannya ke arah pusar lawan. Maharia yang memegang caping rampasan, menangkis sodokan gagang tombak itu, akan tetapi bukan itulah maksud serangan Bun Beng karena tiba-tiba tombaknya ditarik kembali dan kini bagian yang tajam berbentuk bulan sabit itu membabat ke atas, ke arah tasbih yang melibat dan mencekik lehernya. Ceringgi. Disambar bagian yang amat tajam dari tombak bulan sabit itu, tasbih yang membelit leher Bun Beng putus dan mutiara-mutiara besar yang diuntai itu jatuh berserakan. Wutut. Brak! Pada saat tombak tadi menyambar tasbih, Maharia juga melihat gerakan ini dan maklum bahwa dia tidak dapat menyelamatkan tasbihnya, maka dengan kemarahan meluap dia menghantamkan caping rampasannya ke arah muka Bun Beng. Kakek pendeta ini menyerang dengan pengerahan tenaga sekuatnya dan Bun Beng yang baru saja menggunakan tombak untuk menyelamatkan lehernya dari belitan tasbih, melihat datangnya caping dengan kecepatan kilat. Dia tidak ada kesempatan lagi untuk mengelak, terpaksa dia menekuk kedua lututnya, memberi kesempatan kedua tangannya untuk menggerakkan tombak yang diangkat melintang dan menerima hantaman caping itu. Hebat bukan main pertemuan antara caping dan tombak. Caping pecah dan tombak patah-patah, pundak Bun Beng masih terpukul pecahan caping demikian kerasnya sehingga tubuhnya terguling ke atas tanah. Mampuslah! Maharia menubruk dengan injakan kedua kakinya ke arah kepala Bun Beng. Akan tetapi pemuda itu dengan sigapnya berhasil menggulingkan tubuhnya sehingga 6-7 kali injakan kaki Maharia ke arah kepalanya yang merupakan serangan maut itu dapat dihindarkannya. Karena serangan kaki secara bertubi-tubi itu tidak memberinya kesempatan untuk membalas atau meloncat bangun, ketika untuk kesekian kalinya berguling, tangannya menyambar tanah dan sambil berguling dia melontarkan tanah ke arah muka lawan. Biarpun melontarkannya sambil bergulingan, namun tenaga sambitan ini hebat dan kalau tanah itu mengenai muka, terutama mata akan hebat akibatnya bagi Maharia. Melihat datangnya sinar hitam ini, terpaksa Maharia meloncat ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh Bun Beng untuk meloncat bangun. Pundaknya terasa nyeri, akan tetapi dia sudah siap sehingga ketika melihat tubuh Maharia menerkamnya, dia menyambut dengan kedua telapak tangan didorongkan ke depan. Maharia sudah marah sekali. Pasukannya sudah habis, sebagian melarikan diri, dan dia sudah terkepung sendiri di situ oleh pasukan pemerintah yang kini seperti juga Butek Xiao Jin, hanya menonton. Namun kakek ini maklum bahwa dia telah terkepung dan sukar untuk lolos kalau tidak dapat segera mengalahkan pemuda ini dan mengalahkan Butek Xiao Jin. Maka kini, melihat Bun Beng meloncat bangun dalam keadaan terluka pundaknya, dia sudah mengirim serangannya yang paling dahsyat dengan memukulkan kedua telapak tangannya yang penuh dengan tenaga sinkang bercampur tenaga yang keluar dari ilmu hitamnya. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.